Halo teman-teman, aku Jos bersama Erina, Vera, dan Aldo. Hai. Dan selamat datang di Pahlawan Muda. Apakah kalian sudah membaca kitab Mazmur? Ya. Saya mendapat buku kecil di kitab Mazmur dari Daud. Ini benar-benar mendukung saya. Itu bagus, Jos. Ya, tapi buku kecil itu aku kasih sebagai ganjalan kursi agar supaya kursi itu tidak goyang. Hari ini kita akan belajar tentang Daud seperti yang dikatakan oleh Jos. Ya, Daud adalah pria yang emosional. Dia tidak sempurna, tetapi dia mau belajar mencari Tuhan bahkan di tengah kesalahan dan masalahnya. Kesedihan dan depresi menjadi masalah bagi banyak anak muda. Akan tetapi itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita lari dan menjauh dari Tuhan. Justru kita harus berbalik karena Tuhan akan membantu kita mengatasi masalah kita. Ya, mari kita dengarkan lebih lanjut. Halo semuanya, kenalkan, nama aku Deborah Angelea. Aku melayani di GBI WTC Maja. Aku melayani sebagai youth pastor di sana dan aku hari ini senang banget karena aku bisa sharing di tempat ini. Aku bisa sharing untuk teman-teman semua dan kita bisa belajar bersama-sama mengenai seseorang yang sangat amat luar biasa. Wah, kira-kira siapa ya? Well, hari ini kita mau membahas tentang seorang pahlawan muda yang memiliki hidup berkenan di hadapan Allah. Bahkan dia memiliki sebutan sebagai a man after God's own heart atau seseorang yang berkenan di hati Allah. Wow, kayaknya hidupnya luar biasa banget ya. Namanya adalah Daud. Daud adalah seorang anak muda yang sangat amat luar biasa dan memiliki hidup yang penuh dengan cerita-cerita luar biasa. Kita akan belajar bagaimana Daud mengalami masa-masa sulit. Di 1 Samuel 16 kita melihat bagaimana Daud diurapi untuk menjadi raja oleh Tuhan melalui Samuel. Tapi ternyata Daud gak langsung menjadi raja loh. Ternyata Daud harus melewati banyak rintangan, proses, cobaan, dan banyak hal lainnya sampai akhirnya dia bisa menjadi raja. Bahkan di 1 Samuel 17 kita melihat bagaimana Daud memenangkan perang bersama orang Filistin. Dia memenangkan perang itu yang harusnya itu menjadi suatu kemenangan yang dirayakan oleh banyak orang. Tetapi ternyata ini adalah awal dari banyaknya rintangan-rintangan yang harus dilewati oleh Daud. Misalnya seperti hampir dibunuh oleh Saul. Wah, hidupnya betul-betul dipenuhi dengan banyak sekali hal-hal yang penuh dengan rintangan. Bahkan tahu gak sih teman-teman, Daud pun pernah mengalami yang namanya depresi. Yes, benar banget, depresi. Depresi adalah waktu di mana kita bersedih berlarut-larut, bahkan kita mungkin kehilangan harapan atau hopeless. Nah, Daud pun ternyata seorang pahlawan muda yang luar biasa yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Dia pun pernah mengalami depresi. Kira-kira apa ya yang bikin dia sampai depresi? Dan kira-kira apa yang dia lakukan saat dia depresi? Well, kita akan belajar tentang hidupnya Daud lebih lagi. Di 1 Samuel 18, di situ dicatat bagaimana Saul mencoba untuk membunuh Daud. Karena Saul membenci Daud. Saul membenci Daud karena Saul iri hati terhadap Daud. Karena Daud memiliki banyak sekali hal-hal yang luar biasa dalam hidup dia. Saul pun mulai membenci Daud dan mulai ingin membunuh Daud. Tetapi di 1 Samuel 19 di situ dikatakan bagaimana Daud luput dari usaha Saul yang ingin membunuh Daud. Misalnya di 1 Samuel 19 ayat 10 di situ dikatakan, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Walaupun kali ini Daud selamat dari usaha Saul yang ingin membunuh Daud, tetapi ternyata Saul tidak berhenti di situ saja. Saul terus-menerus mencoba untuk membunuh Daud. Bayangkan teman-teman, kalian dikejar oleh seseorang untuk dibunuh. Apa yang bakalan kalian rasakan sih? Pastinya takut kan? Pastinya stres dan bingung harus gimana. Sama seperti Daud. Daud pun merasakan takut. Daud merasakan emosi-emosi negatif yang membuat dia akhirnya takut dan bahkan depresi. Kita lihat bagaimana Daud pun akhirnya merasa takut dan meminta pertolongan kepada seorang imam. Seperti dicatat di 1 Samuel 21. Daud berlari dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Dia bersembunyi dari Saul.
Suatu hari, Daud pun ada di gua yang disebut En-Gedi. Di situ dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud justru memilih untuk Saul dibiarkan hidup. Luar biasa bukan? Tapi ternyata hal ini membuat dia lebih stres lagi. Karena ternyata Daud harus mengkontrol 600 orang yang ada bersama dia dan mengkontrol mereka karena mereka mengingini Daud untuk membunuh Saul. Wah, sebagai pemimpin mungkin dia merasakan stres yang berat. Karena semua orang yang ada bersama dia, mereka semua tidak setuju dengan Daud. Sehingga mereka semua menuntut Daud untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tetap tidak membunuh Saul. Daud terus-menerus memilih untuk melakukan kebenaran. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Suatu hari, dia pun akhirnya stres, teman-teman. Bayangkan, saat kalian stres, apa yang biasa kalian lakukan? Biasanya saat orang-orang depresi, saat orang-orang stres, saat orang-orang bingung harus ngapain, biasanya mereka berpikiran negatif. Sehingga mereka ingin melakukan hal-hal yang negatif yang bahkan dapat merugikan mereka. Sama seperti Daud. Di 1 Samuel 25 kita melihat bagaimana Daud hampir membunuh satu keluarga hanya karena masalah sepele. Tapi karena otaknya sudah tidak ada di posisi yang benar dan keadaan mentalnya sudah mulai tergoncang, Daud pun mulai marah dan hampir membunuh satu keluarga. Biasanya di saat seseorang depresi itu yang biasanya dilakukan. Kita mulai melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Kita dapat melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi hidup kita seumur hidup kita. Dan akhirnya itu dapat membawa dampak yang buruk dalam hidup kita. Untungnya Daud tidak melakukan hal itu. Daud tetap melakukan hal yang benar. Tapi ternyata sama seperti manusia lainnya, Daud pun memiliki kelemahan. Suatu hari dia berkata, bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Apa yang dimaksud oleh Daud? Di sini Daud mulai menyerah. Daud mulai ingin menyerah dan Daud mulai ingin memberikan hidupnya kepada musuh. Dia mulai ingin keluar dari jalurnya Tuhan. Pernahkah teman-teman seperti itu? Mungkin teman-teman merasa depresi yang sangat berat. Sehingga akhirnya teman-teman berpikir, ngapain lagi aku ikut Tuhan? Tuhan aja gak ngerti aku. Tuhan aja gak kasih apa yang aku mau. Tuhan aja gak ngerti, aku tuh udah galau. Aku tuh udah bingung, aku tuh udah bimbang. Tapi Tuhan kayaknya gak ada besertaku deh. Ngapain lagi aku ikut Tuhan? Mending aku ikutin dunia. Mending aku ikut teman-temanku. Ngapain aku ikut Tuhan? Sama seperti Daud. Dia hampir menyerah. Dia hampir menyerah dan keluar dari jalan Tuhan. Mungkin teman-teman merasakan hal yang sama hari ini. Mungkin teman-temanmu meninggalkanmu. Mungkin orang tuamu hampir bercerai. Mungkin kamu hampir menyerah karena banyak orang mengucilkan keluargamu. Sehingga kamu merasa kamu gak layak lagi. Kamu ngerasa gak ada lagi alasan untuk kamu hidup. Kamu ngerasa udah gak ada harapan lagi. Sehingga kamu hilang harapan. Sekarang yang kamu melakukan cuma ingin di tempat tidur, nangis berlarut-larut, sedih berlarut-larut, dan akhirnya galau. Sehingga akhirnya kamu depresi. Mungkin itu yang sedang kamu alami sekarang. Dan mungkin pertanyaan yang kamu tanyakan sama seperti Daud. Mengapa? Mengapa Tuhan? Mengapa kau biarkan aku mengalami seperti ini? Di Mazmur 42 dikatakan, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Daud bertanya seperti itu. Daud bertanya, kenapa Tuhan? Dan mungkin itu pertanyaan yang kamu tanyakan hari ini. Teman-teman, aku mau sharing sedikit ya. 4 tahun yang lalu aku mempertanyakan hal yang sama. Aku mengalami depresi yang sangat berat sehingga aku harus diobati. Aku mengalami depresi sehingga aku gak bisa tidur tanpa obat tidur. Karena setiap malamnya aku menangis. Aku menangis dan meratapi hidupku. Aku bilang, kenapa Tuhan? Karena di tahun itu aku harus meninggalkan pelayananku di Australia yang saat itu bisa aku bilang sedang jaya-jayanya. Aku sedang sukses-suksesnya dalam pelayanan. Tapi aku harus meninggalkan semua itu karena aku jatuh sakit. Dan aku harus balik ke Indonesia, meninggalkan impian-impianku di sana. Padahal saat itu aku ngerasa Australia adalah hidup yang aku impikan. Australia adalah hidup yang aku pengenin sejak aku kecil. Tapi ternyata aku harus pergi meninggalkan Australia. Sehingga akhirnya aku sakit. Dan aku bahkan tambah depresi.
Aku depresi setiap hari. Aku takut, aku khawatir, aku bimbang, aku stres. Emosi negatif mulai tertumpuk. Dan akhirnya aku pun perlu diobati. Teman-teman, pertanyaan yang aku tanyakan sama seperti Daud. Aku tanya, kenapa Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kenapa aku harus meninggalkan Australia? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Tapi hari ini teman-teman, kalau aku bisa berdiri di sini, ini semua adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Dia bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau hari ini aku bisa hidup, aku bisa bernafas, aku bisa ada di tempat ini bukan karena kekuatanku, tapi ini karena bukti bahwa Tuhan kita mampu menyelamatkan kita. Dia mampu memberikan kelegaan, kehidupan, kebebasan. Dia mampu memberikan apa yang orang lain tidak dapat berikan. 4 tahun aku diobati, tapi aku bisa bilang teman-teman, obat-obatan, dokter, psikolog, psikiater, yes mereka membantuku. Tapi tidak ada orang yang bisa memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita seperti Tuhan kita. Karena Dia Jehovah Shalom, Dia adalah Raja Damai yang mampu memberikan damai sejahtera untuk hidup kita. Itu salah satu hal yang aku ingin sampaikan hari ini. Jika teman-teman ada dalam masa-masa sulit, mungkin kamu depresi, sama seperti Daud engkau mempertanyakan, kenapa Tuhan mengizinkan aku melewati masa sulit ini? Kenapa Tuhan mengizinkan orang tuaku bercerai? Kenapa Tuhan mengizinkan teman-temanku meninggalkan aku? Aku mungkin gak bisa kasih jawaban mengapa Dia memberikan semua itu. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun yang kamu sedang lewati sekarang, Tuhan akan memakai ini untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan akan membuatmu menjadi lebih serupa lagi dengan Tuhan. Dia akan menjadikanmu lebih kuat lagi. Imanmu akan jadi lebih kuat lagi. Dan suatu saat nanti engkau akan menyaksikan bahwa ternyata apa yang kau alami sekarang ini akan menjadi sebuah cerita yang akan kau ceritakan dari generasi ke generasi. Dan banyak orang akan diselamatkan karena kamu dipakai Tuhan di masa sulit ini. Teruslah setia terhadap proses ini karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Sama seperti Daud. Daud tidak menyerah teman-teman. Bahkan di Mazmur 42 ayat 12 dia berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Di saat kamu mengalami masa sulit, tadi yang pertama, percayalah bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, lakukan apa yang Daud lakukan. Dia berkata kepada jiwanya, dia bilang, "Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah." Saat kamu mengalami masa-masa sulit atau depresi, emosi-emosi negatif mulai tertumpuk seperti di sini. Mungkin kamu mengalami hal-hal yang berat. Mungkin teman-temanmu mengejekmu. Mungkin orang tuamu pergi meninggalkanmu. Mungkin kamu ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu kasihi. Mungkin orang-orang yang memberikan support untuk kamu pergi meninggalkanmu dan sekarang kamu sendirian. Banyak hal-hal yang melukai kamu. Sehingga akhirnya banyak sekali emosi-emosi negatif yang tertumpuk di tangki emosimu. Kamu mulai dipenuhi dengan emosi-emosi negatif. Hatimu mulai dipenuhi dengan emosi-emosi ini. Dan kamu mulai depresi. Biasanya saat tangki emosi manusia dipenuhi dengan emosi-emosi negatif, di situ saatnya manusia meledak. Di situ manusia akhirnya mengalami breakdown atau mereka mengalami masa-masa sulit dan akhirnya depresi. Dan di situ mereka bingung harus ngapain. Otak mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif dan hati mereka dipenuhi dengan emosi-emosi negatif. Sehingga akhirnya mereka bingung harus ngapain. Well, kita belajar dari Daud. Dia melakukan dua hal. Yang pertama, di Mazmur 42, dia mengutarakan setiap emosi negatifnya. Dia mengutarakan setiap pertanyaan bahkan. Dia mengutarakan isi hatinya. Mau itu negatif ataupun positif. Dia mengutarakan semuanya kepada Tuhan. Ini pun yang aku lakukan saat aku depresi. Aku mencoba untuk melakukan hal ini. Di mana aku curhat ke Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Kita bisa curhat ke Tuhan. Kita bisa mengutarakan setiap isi hati kita. Kita bilang ke Tuhan, "Tuhan, hatiku sakit. Tuhan, mamaku pergi meninggalkanku. Tuhan, teman-temanku pergi meninggalkanku. Tuhan, aku bingung
harus apa? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkanku? Bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita utarakan. Tuhan, aku harus apa lagi? Aku sudah melayanimu, aku sudah mencintaimu, tapi kenapa semua ini terjadi dalam hidupku? Kita keluarkan setiap emosi-emosi negatif ini, teman-teman. Sehingga akhirnya tangki emosi kita yang tadinya dipenuhi dengan emosi-emosi negatif dapat dikosongkan dan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan juga kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Teman-teman, ini yang dapat kita pelajari. Di saat kita mengalami depresi, kita belajar dari Daud. Kita belajar untuk mengutarakan emosi-emosi negatif yang kita punya di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menjadi jujur di hadapan Tuhan. Terkadang kita berpikir untuk menjadi orang Kristen kita harus selalu perfect, sempurna. Kita harus selalu datang kepada Tuhan, aku sempurna, aku baik-baik aja Tuhan. Padahal Tuhan ingin untuk kita menjadi anak-anaknya yang dapat percaya bahwa Tuhan adalah tempat yang aman untuk kita curhat. Tuhan adalah tempat yang aman untuk kita meluapkan emosi kita. Untuk kita bilang, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, Tuhan aku sedih, Tuhan aku bimbang, Tuhan aku takut. Kita utarakan semua perasaan kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengisi hati kita dengan damai sejahteranya. Jadi pelajaran dari Daud hari ini. Di saat kita sedang mengalami depresi, datang ke hadirat Tuhan. Datang, menyembah Tuhan, puji Tuhan, dan berdoa. Utarakan semua perasaanmu kepada Tuhan. Bilang ke Tuhan apa yang kau rasakan. Karena percayalah teman-teman, Tuhan gak marah kok kalau kamu lagi sedih. Tuhan gak marah kok kalau kamu lagi kecewa. Tuhan justru ingin mendengar. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan datang, Tuhan kasih telinganya dan Tuhan bilang, yes, aku di sini, aku mendengar kamu. Aku ada di sini karena aku Bapamu. Percayalah teman-teman, Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia mampu mendengarkan isi hatimu. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Daud, seperti yang aku bilang tadi, Daud berkata kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Di saat kamu depresi, jangan biarkan emosi-emosi negatif ini mengkontrol kamu. Tapi biarkan kita yang mengkontrol emosi-emosi negatif ini. Selain mengeluarkan emosi-emosi negatif ini dari tangki emosi kita juga dapat berkata kepada jiwa kita tentang firman-firman Tuhan. Kita dapat mengingatkan diri kita tentang janji-janji Tuhan. Kita dapat terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi, jangan biarkan diri kita terus-terusan berlarut-larut bersedih. Tapi bangkit. Bangkit anak-anak muda. Bangkit dan berkata, praise the Lord, pujilah Tuhan. Jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan dan pujilah Tuhan. Kita mungkin tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa mengkontrol respon yang kita punya terhadap setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Jadi saat ada masa-masa sulit terjadi, sama seperti Daud. Daripada kita mengeluh terus, daripada kita terus-terusan berlarut-larut bersedih, lebih baik kita bangkit dan berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Karena itu yang aku lakukan teman-teman. 4 tahun aku mengalami depresi yang berat. Tapi kesembuhan terjadi saat aku membuat keputusan untuk bangkit. Kesembuhan, kelegaan, kebebasan terjadi saat aku memilih untuk bangkit dan memberikan hidupku ke Tuhan. Saat aku memilih untuk bangkit dan menerima kesembuhan itu dari Tuhan. Saat aku memilih untuk bangkit dan berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Aku berdoa teman-teman, kiranya kamu yang nonton video ini hari ini dapat menjadi anak-anak muda yang bangkit dari keterpurukanmu. Kamu menjadi anak-anak muda yang kuat, yang tangguh. Walaupun ada masa-masa di mana kita mengeluarkan emosi-emosi negatif ini, mengutarakan semuanya, tapi sama seperti Daud. Pada akhirnya kita terus mendeklarasikan firman Tuhan dan kita menghidupi firman Tuhan. Aku berdoa kita menjadi anak-anak muda yang tangguh, dan aku berdoa melalui firman Tuhan ini, belajar dari Daud, pahlawan muda yang luar biasa, kita belajar bahwa satu, ternyata Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga masa sulit ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua, kita dapat mengutarakan emosi kita kepada Tuhan. Kita dapat bilang, Tuhan ini berat, Tuhan aku gak sanggup. Tapi Tuhan pun mendengar semuanya. Yang ketiga, kita belajar untuk bangkit seperti Daud. Kita belajar untuk bilang ke jiwa kita, bangkitlah jiwamu. Bangkit menjadi anak-anak muda yang tangguh. Jangan biarkan keterpurukan membuatmu jatuh dalam dosa ataupun tinggal di dalam keterpurukan itu.
tapi bangkitlah menjadi anak-anak muda yang kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak muda yang nonton video ini, Tuhan. Aku berdoa ada kelegaan. Aku berdoa ada kebebasan. Aku berdoa, Tuhan, Kau selamatkan mereka dari keterpurukan yang mereka alami. Dan aku berdoa, Tuhan Yesus, Engkau, Tuhan, Jehovah Shalom, mengisi hati mereka yang kosong dengan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Sehingga, Tuhan, depresi yang mereka alami ini dapat Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan dapat memulihkan hati mereka yang patah, mereka yang patah hati, mereka yang hilang harapan. Tuhan, Kau pulihkan mereka sehingga mereka dapat bangkit menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Keterpurukan mereka justru menjadi testimoni, menjadi kesaksian bahwa Tuhan hidup. Dan aku berdoa, Tuhan, apa yang Kau lakukan dalam hidupku, bagaimana Engkau memulihkan aku dari depresi, Kau lakukan itu untuk anak-anak yang sedang mengalami depresi. Dan anak-anak ini akan bangkit menjadi anak-anak muda yang kuat. Dan mereka akan melihat bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you guys. See you later. Halo teman-teman, kalian punya lagu favorit tidak? Hari ini kita mau main game melengkapi ayat Alkitab yang ada di kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Kita lihat mereka bisa melengkapi ayatnya tidak? Yuk mulai! Yang pertama, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan titik. Clue ada di kitab Mazmur. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan titik. Rendah hati. Salah. Ini lumayan panjang. Salah. Yuk Kak Vera. Aduh, gimana sih? Kalian menyerah. Menyerah. Jawabannya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pernah dengar tidak? Kita lanjut yang kedua. Diamlah dan ketahuilah titik. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 10, 9, 8, 7, Tinggikan di langit. salah. 6, 5, 4, salah. 3, salah. 2, 1. Jawabannya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Lanjut yang ketiga. Kecaplah dan lihatlah, titik. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10, 9. Tuhan itu. Betul. Akhirnya setelah 3 nih. Lanjut yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, titik, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ulang. Lagi ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, titik, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, salah. 3, 2, 1. Habis waktu. Jawabannya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bukan dong. Lanjut.
Firman-Mu itu titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. 9. Betul. Gampang ya yang ini ya. Oke, kita lanjut. Yang keenam. Permulaan hikmat adalah titik-titik-titik. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sekali lagi ya. Permulaan hikmat adalah titik-titik-titik. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. 10, 9, 8, 7, salah. 6, 5, 4, Aldo, 3, 2, 1. Jawabannya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Terakhir, gampang sekali. Tuhan adalah gembalaku. Takkan titik-titik-titik. Takkan kekurangan aku. Betul. Itu aja teman-teman game untuk hari ini. Sampai berjumpa. Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu bergabung dengan kami hari ini. Ya, ingatlah, keputusan sesulit apapun yang harus kamu buat, Tuhan pasti bersama-sama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu juga pahlawan muda. Bye.